且彼此配合的非常完美，必须尽快破局。看来二哥在领域的造诣上又进了一层，正检索第二形态。好小子，又突破了。 Halo guys, gimana kabarnya? Mudahan semuanya baik-baik saja ya. Kita akan jeda dulu BTTH Ranah Kaisarnya sejenak. Semuanya pasti penasaran sama kelanjutan Swallowed Star episode 93, di mana Luo Feng akhirnya tiba di planet naga. Sementara itu kapal pengintai dari planet lain juga semakin mendekati bumi. Nah loh, seperti apa keseruan ceritanya? Langsung aja kita senggol spoilernya guys. 蛟龙星，我来了。 Pesawat naga hitam yang membawa Luo Feng akhirnya tiba di planet naga dan mendarat di Teluk Dermaga Besar. Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, dan segera merasakan perbedaan gravitasi dengan bumi. Tarikan gravitasi planet ini sekitar 3 kali lipat tarikan gravitasi bumi, pikir Luo Feng terkejut. Sesaat kemudian, sebuah kapal hitam putih turun ke daratan kurang dari 100 meter dari Luo Feng. Seorang pria agak gemuk terbang keluar, seorang star level 3. Di belakangnya ada 4 pengawal mengikutinya, 3 di antaranya adalah star level 3, satu lainnya star level 4, kata Babata. Saat melihat pesawat Luo Feng, pemuda gemuk itu tercengang. Dia terbang dan menyentuh badan pesawat. Astaga, ini adalah model lama lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Pesawat naga hitam X-81, terbuat dari yirium hitam, logam yang sangat mewah. Aku benar-benar melihatnya hari ini, seru pemuda gemuk itu. Halo teman, kata pemuda gendut itu bergegas menghampiri Luo Feng. Wajahnya penuh senyuman saat berbicara. Kapal X-81 milikmu ini, jika kamu tidak menginginkannya lagi, bagaimana kalau menjualnya padaku? Namaku Gao Seng. Saya Luo Feng, kapalku sudah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan, belum bisa menjualnya sekarang, kata Luo Feng. Oh, barang mewah dari logam murni semacam ini wajar diperbaiki, itulah yang saya sebut sebagai kelas. Kata Gao Seng. Saudara Luo Feng, apa kamu sendirian? Tidak ada pengawal. Dari sini ke kota naga, masih ada jarak beberapa ribu kilometer, mungkin ada perampok. Bagaimana jika kita pergi bersama, dengan keempat pengawalku, tidak ada yang berani menimbulkan masalah, kata Gao Seng. Luo Feng tersenyum tipis, dia menggerakkan jarinya dan 2 penjaga perak cair muncul di sampingnya. 2 penjaga perak cair, seru Gao Seng terkejut. Luo Feng, terima tawarannya, pergi bersamanya akan mengurangi masalah, kata Babata. Luo Feng akhirnya setuju, dia dan Gao Seng melesat di langit, 4 pengawal mengikuti di belakang mereka. Kapal naga hitam ini, saat itu saya menghabiskan 9 miliar dolar naga hitam untuk membelinya, perbaikan dan peningkatannya memakan sekitar 2 miliar, kata Luo Feng. Gao Seng mengangguk dan berkata, dalam 10 tahun ke depan, ayahku berjanji untuk memindahkan seluruh planet atas namaku. Planet ini memiliki 110 miliar orang, maka pendapatan 1 tahunku akan lebih dari 600 juta dolar naga hitam. 20 miliar dolar dari 1 planet tidaklah sulit mendapatkan, kata Gao Seng tersenyum. Luo Feng terkejut dalam hatinya, 110 miliar orang akan menghasilkan uang untuk Gao Seng. Alamak betapa kayanya dia, pikir Luo Feng. Saat melihat ke langit ungu, Luo Feng tidak dapat menyembunyikan kekaguman di matanya. Gao Seng tersenyum saat melihat ekspresi di wajah Luo Feng dan berkata, warna langit planet naga memang istimewa, beberapa memiliki langit biru, yang lain berwarna ungu, hijau, dan merah. Planet naga, karena keindahannya, telah memikat banyak petarung kuat untuk tinggal di sini. Lambat laun, tempat ini akan menjadi semakin ramai, kata Gao Seng tersenyum. Di antara kelompok orang ini, penerbang paling lambat adalah Gao Seng. Dia mengendarai papan terbang yang terlihat aneh, kecepatannya hanya mencapai 2000 meter per detik. Waktu terbang, Luo Feng tertegun saat melihat rumah besar dan mewah di kota. Saudara Luo Feng, itu adalah kastil dengan luas 9,8 km. Untuk mampu membeli tempat tinggal seperti itu, seseorang harus memiliki kekayaan dan status yang luar biasa, kata Gao Seng. Kastil,
Seru Luo Feng tercengang di dalam hatinya, hanya sebuah tempat tinggal, dan itu adalah kastil dengan luas 9-8 km. Bumi benar-benar tidak dapat dibandingkan. Setelah terbang selama setengah jam, Luo Feng akhirnya memasuki kota besar Qiulong. Saudara Luo Feng, kita berpisah di sini, nanti kita akan bertemu lagi untuk makan malam, saya yang traktir, kata Gao Sheng tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini, kata Luo Feng tersenyum. Setelah Gao Sheng dan pengawalnya pergi, Luo Feng mulai berjalan-jalan di kota yang sangat besar. Konstruksi yang unik di sekitarnya benar-benar menarik perhatian Luo Feng. Di sepanjang jalan ia juga melihat banyak penampilan orang-orang yang aneh, juga ada banyak orang yang terbang di udara. Star Traveler level 6, Star Traveler level 9, Star level 3, Luo Feng mengandalkan Babata melihat kekuatan dari orang-orang aneh ini. Hampir semua orang setidaknya adalah Star Traveler, bahkan ada banyak level Star. Luo Feng, aku sudah menghubungi layanan dukungan planet ini. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah bergabung dengan kerajaan Heilongsan, kata Babata. Ayo pergi, kata Luo Feng. Tuan, bagaimana kabarmu? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Kata seorang wanita cantik dengan telinga kelinci tersenyum pada Luo Feng. Saya ingin menjadi warga negara Heilongsan, kata Luo Feng tersenyum. Kebangsaan? Wanita itu tampak terkejut. Tuan, Anda ingin bergabung dengan kerajaan Heilongsan? Iya, Luo Feng mengangguk. Oh, kewarganegaraan apa yang kamu miliki sebelumnya? Apakah ada alasan untuk membatalkan kewarganegaraan sebelumnya? Tanya wanita itu tersenyum. Aku tidak punya, kata Luo Feng. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati Luo Feng dan melihat dua penjaga perak cair di belakangnya. Tuan, Anda hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar $50 Ganwu, dan semuanya akan beres, kata wanita itu tersenyum. Setelah sekitar 20 menit, Luo Feng mendapatkan kartu identitasnya. Sejak saat itu, Luo Feng secara resmi menjadi warga Heilongsan. Babata, kemana kita pergi untuk membuka akun jaringan virtual universe? Bagaimana cara kerjanya? Tanya Luo Feng melayang di langit. Jaringan virtual universe adalah teknologi jaringan yang canggih. Dengan itu semua orang bisa bertemu dan berkomunikasi dari mana saja di alam semesta. Jenis teknologi ini, bahkan Kekaisaran Ganwu belum memahaminya, hanya perusahaan jaringan alam semesta virtual yang memilikinya, kata Babata. Perusahaan itu pasti sangat hebat, kata Luo Feng. Itu sudah pasti, meskipun Kekaisaran Ganwu dan negara-negara alam semesta lainnya adalah peradaban tingkat tinggi di alam semesta, namun yang terbesar dan terkuat bukanlah negaranya. Sebenarnya ada kelompok yang tampaknya tidak teratur, namun sebenarnya jauh lebih kuat di sekitarnya. Kekuatan apa saja itu? Tanya Luo Feng penasaran. Bank Galaksi Semesta, Bank Semesta Pertama, Kolosem Kapak Perang, Aliansi Tentara Bayaran, dan Perusahaan Jaringan Virtual Semesta. Ini adalah 5 leviatan besar di alam semesta. Mereka memiliki monopoli dan posisi mutlak, kata Babata. Harta gurumu disimpan di Bank Galaksi Semesta. Ketiga rekening itu ada di dalam bank itu, kata Babata. Luo Feng mengangguk. Area pertempuran kapak besar adalah medan pertempuran yang paling adil. Mengenai seberapa besar dan kuatnya, kamu akan mengetahuinya di masa depan. Adapun aliansi tentara bayaran, lebih dari 99% pejuang akan bergabung dengan aliansi ini. Gurumu, saat itu juga merupakan bagian dari aliansi itu. Perkataan Babata sangat mengejutkan Luo Feng. Lebih dari 99% pejuang bergabung dengan aliansi tentara bayaran. Siapa yang bisa melawan itu? Kata Luo Feng. Di alam semesta yang luas, meskipun gurumu sendiri sangat kuat saat itu, namun jelas dia bahkan tidak bisa bertarung dengan Kekaisaran Ganwu, apalagi 5 leviatan besar itu, kata Babata. Setelah beberapa waktu, Luo Feng akhirnya tiba di perusahaan jaringan alam semesta. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang wanita cantik berekor, berpakaian merah membungkuk sedikit dan tersenyum. Luo Feng mengangguk. Saya memerlukan 10 akun pelacak, dan 10 helm pemancar kesadaran. Akun 100 tahun sudah cukup, kata Luo Feng. Tuan, terima kasih atas pembeliannya, kata wanita itu tersenyum manis.
Babata, ayo kita masuk ke dunia maya, kata Luo Feng. Aku sudah lama menunggu hari ini, kata Babata dengan semangat dan segera mengaktifkan jaringan virtual setelah Luo Feng membuka akun. Sesaat kemudian kesadaran Luo Feng muncul di satu tempat asing. Orang-orang di jalanan terlihat aneh, ketinggian berbeda dan ras berbeda. Apa ini adalah jaringan virtual alam semesta? Seru Luo Feng tertegun berdiri di jalanan, memandangi padatnya lalu lintas yang lewat. Tentu saja, kita saat ini berada di alam semesta virtual benua Ganwu. Di alam semesta, kamu bisa ngobrol dengan teman baikmu yang jauh, bermain game virtual, atau kamu juga bisa belajar dan berlatih di sini. Ini adalah 100% simulasi permainan virtual senyata kenyataan. Semua elit alam semesta berkumpul di sini. Apapun yang mustahil dalam kenyataan bisa terjadi di sini. Syarat utamanya adalah kamu punya uang untuk bermain, kata Babata. Itu terlalu menakjubkan, seru Luo Feng. Dibandingkan dengan alam semesta fisik, alam semesta virtual lebih maju dan memikat. Namun, yang virtual tetaplah virtual, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di alam semesta virtual ini, kamu tidak dapat melatih tubuh fisikmu, kata Babata. Luo Feng mengangguk. Babata, coba periksa besi yang dibutuhkan tubuhku untuk berlatih, tanya Luo Feng. Pengelompokan logam yang optimal untuk ditelan adalah pengelompokan logam murni tingkat 325B. Mereka dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan dunia internal binatang behemoth sebanyak 89 kali. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang 325 jenis logam ini. Semuanya tersedia di alam semesta, kata Babata dengan cepat memindai semua berita dan data online. Luo Feng merenung sejenak. Saat dia mulai menelan pengelompokan logam, kurang lebih 1 tahun, dia akan dapat melangkah ke tingkat alam semesta. Binatang bertanduk emas ini makan terlalu banyak, bertenton setiap hari, kata Luo Feng merasakan kesulitannya. Sebaiknya tinggalkan saja untuk saat ini, kata Babata. Bagaimana jika kita beli saja planet ini biar aku puas menelan banyak besi, kata Luo Feng. Membelinya? Itu gila, untuk membeli planet ini diperlukan 300 miliar dolar Ganwu yang paling rendah dan tertinggi 3 triliun dolar Ganwu, kata Babata. Atau pilihan lain kamu bersama-sama mengatur planet ini dengan kekaisaran, itu hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar 100 miliar, yang tertinggi 1 triliun, cara ini memungkinkanmu menjadi pemilik planet ini, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dan mengangguk. Sesaat kemudian kesadaran Luo Feng kembali ke dunia nyata. Setidaknya saat ini bumi masih aman, pikir Luo Feng tersenyum. Dia mengambil segelas jus buah dari samping dan meminumnya, rasanya segar sekali. Wow, penduduk bumi pertama kali mencicipi minuman ini. Seteguk lagi, pikir Luo Feng tersenyum. Di saat minum, jam iPhone Luo Feng tiba-tiba bergetar. Luo Feng, aku sudah menyelesaikan kerjaanku, ayo makan bersama, kata Gao Sheng. Di mana? Tanya Luo Feng. Distrik utara kota naga, tidak jauh dari pasar budak, ada tempat yang lumayan, restoran 100 rasa, kata Gao Sheng. Baiklah, setengah jam lagi, kata Luo Feng mengakhiri panggilan, dan menghabiskan jus buah yang baru saja dia cicipi untuk pertama kalinya. Sementara itu di langit bumi, nampak Hong dan Lei Shen terbang bersama menuju gurun Sahara. Luo Feng sebenarnya tidak memberitahu kita apapun dan menyelinap pergi, kata Lei Shen. Mungkin ada sesuatu yang sangat penting, setiap orang mempunyai rahasia kecilnya masing-masing, kata Hong dengan tenang. Aku pasti akan menyerangnya ketika dia kembali, kata Lei Shen. Saat ini, hari-hari di bumi sungguh santai dan tanpa beban. Hong dan Lei Shen telah membantu memperkuat bumi dengan pesat, dan kedua binatang Kaisar Agung juga telah tewas. Itu menurunkan ancaman ke level terendah yang pernah ada menciptakan kedamaian di bumi. Namun apa yang tidak diketahui Hong dan Lei Shen, di medan bintang yang tidak terlalu jauh dari bumi, ada kapal pengintai alam semesta yang semakin mendekati bumi. Di restoran 100 rasa, nampak Luo Feng dan Gao Sheng akan santap malam bersama dan memesan menu. Gao Sheng melambaikan tangannya, dan seorang wanita cantik memikat dengan rambut hijau berjalan mendekat. Luo Feng menoleh dan terkejut, wanita hijau ini memang cantik. Namun hal yang paling mengejutkannya adalah kekuatan wanita hanya seperti orang biasa. Luo Feng merenung dan segera memahami, gaji orang biasa mungkin jauh lebih murah atau bahkan tidak digaji, pikir Luo Feng.
Gao Sheng tersenyum saat melihat itu. Luo Feng, wanita-wanita dari klan Dream semuanya cantik, jika kamu mau, bawa saja dia pergi, kamu hanya perlu memberitahu bosnya, kata Gao Sheng mengedipkan matanya. Luo Feng terkejut saat mendengar itu. Gao Sheng melanjutkan, untuk wanita cantik yang bukan seorang Star Traveler, nasibnya biasanya tragis, mereka bahkan tidak memiliki perlindungan hukum, siapapun yang memiliki kekuasaan dapat membunuh atau membawa mereka pergi dan dijual sebagai budak, kata Gao Sheng. Gadis cantik berambut hijau itu sepertinya mendengar pembicaraan Gao Sheng, dan melirik ke arah Luo Feng yang kemudian melihatnya. Gadis itu tersipu malu dan berlari ke dapur. Hidangan lezat mulai keluar satu persatu, sambil menyantap hidangan lezat keduanya mengobrol. Hari ini, aku mengunjungi tetuaku, dia adalah tokoh besar dalam bisnis energi, aku akan membantunya, dengan mengikuti di belakangnya, aku akan mendapat pengalaman dan bisa mulai membangun jaringanku, kata Gao Sheng. Bisnis energi, Gao Sheng ini, memang memiliki latar belakang yang luar biasa, pikir Luo Feng. Oh iya, Luo Feng, kapan kamu akan berangkat? Sepertinya aku akan berada di sini selama beberapa tahun, kata Gao Sheng. Aku akan segera berangkat. Mungkin hari ini, kata Luo Feng, semua urusanku di sini hampir selesai, tinggal pergi ke dojo Ganwu untuk mendaftar, pikir Luo Feng. Secepat itu, kata Gao Sheng terkejut. Sementara keduanya sedang asik mengobrol, tiga orang pemuda berjalan masuk dengan sombong, ketiganya mengenakan seragam khusus berwarna hitam, yang di tengah bahkan memiliki medali warna di dada kirinya. Luo Feng, lihat, ketiganya adalah murid dojo Ganwu, yang di tengah adalah warga di sini dan memiliki tempatnya sendiri di planet ini, kata Gao Sheng. Wei Lin, pinjamkan aku senjatamu selama setengah hari saja, kata seorang di sebelah kiri. Enak saja, aku membelinya sendiri, kata Wei Lin memegang cakram logam seperti kapak, pada cakram itu terdapat beberapa ukiran unik. Ini adalah senjata roh tingkat 2 dengan kualitas terbaik, harganya 6 miliar, kata Wei Lin dengan keras, menarik perhatian semua orang. Apa, 6 miliar? Kami bahkan tidak bisa memikirkannya selama sisa hidup kami, kata dua temannya. Wei Lin hanya tersenyum dan mengusap senjata roh di tangannya dengan bangga. Luo Feng merenung sejenak saat mendengar pembicaraan ketiganya. Babata, coba cek senjata rohku level berapa, kata Luo Feng. Pisau terbang dan pesawat terbangmu keduanya dapat digunakan hingga tingkat semesta, karena itu keduanya adalah senjata roh level 3. Kata Babata. Tingkat 3, Luo Feng terkejut dan senang. Setidaknya kedua senjata miliknya itu jauh lebih berharga dari orang itu. Semakin mudah penggunaannya, semakin rendah harganya, kata Babata. Luo Feng mengangguk, jadi itu sebabnya, senjata pemuda bernama Wei Lin ini dianggap sebagai senjata level 2 karena mudah digunakan. Sesaat kemudian, wanita berambut hijau berjalan keluar dari dapur dengan piring penuh makanan. Dia dikejutkan oleh cahaya keemasan yang melewatinya, tangannya goyah, sepiring sayuran dan daging dengan kuah kental tumpah ke atas senjata Wei Lin. Senjata rohku, teriak Wei Lin dengan wajah berubah drastis. Dia melihat cakram emas di sampingnya dikotori saus hitam yang menodainya dan gemetar karena marah. Bajingan, teriak Wei Lin dengan dingin, tatapannya yang kejam menatap gadis pelayan berambut hijau yang nampak pucat. Pelacur, pergilah ke neraka, teriak Wei Lin. Segera suara gemuruh terdengar ketika cakram emas dengan kejam bergegas ke arah pelayan cantik itu. Tidak, seru wanita itu dengan ekspresi ketakutan, dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Namun saat cakram itu akan menghantam wanita itu, sebuah pisau terbang tiba-tiba melesat dengan cepat dan menghantam cakram emas, hingga memaksa cakram emas membelok dan menabrak dinding hingga penyok. Tatapan Wei Lin menyapu setiap orang di sekitarnya, siapa yang baru saja ikut campur, berani menyelamatkan kecantikan dan sekarang terlalu takut untuk mengakuinya. Sampah, keluar sekarang, teriak Wei Lin dengan tajam, dengan memiliki medali warna di dadanya, bahkan prajurit tingkat semesta tidak akan berani menyinggungnya. Sampah, apa yang kamu teriakkan? Satu suara acuh tak acuh terdengar. Wei Lin berbalik dengan ganas dan melihat orang yang berbicara adalah pemuda yang tenang dengan dua penjaga perak cair di belakangnya, Luo Feng.
Sampai sini dulu ceritanya guys, buat yang penasaran sama kelanjutannya disubrek aja ya, biar lanjut terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and bye.